Ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai stakeholder problem. Nama saya Muhammad Wahyu Abidin Ilman, NIM 12011902042 dari kelas TI 4307. Stakeholder problem merupakan sebuah konstruksi sebuah masalah dengan mengilustrasikannya menjadi dynamical programming dengan cara kita mencari contohnya seperti kasus di sini. Terdapat sebuah penambang emas di Missouri yang ingin menuju ke dua kota tambang emas di California. Mereka melakukan perjalanan dengan melalui beberapa rute negara bagian tertentu untuk menghindari penyerang atau perampok. Oleh karena itu, mereka akan memulainya di tempat tambang A atau Missouri dan tujuannya adalah C, California. Seperti yang ada di tabel, kita lihat ada A, jarak ke A ke kota B yaitu 2, jarak A ke kota C yaitu 4, jarak A ke kota D yaitu 3, lalu ada jarak B ke kota E 7, jarak B ke kota F adalah 4, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh alur beberapa rute dari Missouri ke California, dari A ke kota C. Dari gambar 10.1 ini. Dapat kita lihat, dari A ke B itu membutuhkan waktu perjalanan atau ongkosnya yaitu 2, dan B ke E itu adalah 7, dan E ke H itu 1, dan H ke C itu 3. Lalu bagaimana sih tugas kita itu? Kita itu harus mencari rute dari A ke D dengan ongkos yang paling murah atau ongkos yang paling minimal. Kita hanya menggunakan rute yang kita inginkan, kita harus mencarinya yang termurah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan stakeholder problem. Pertama-tama, kita harus mencari solusi yang termurah. Untuk mencari yang tersebut, kita dapat dilihat dari sini. Pertama, kita cari yang termurah dari antara 3 ini. Kita dapatkan B, yaitu nilainya 2. Setelah B, kita lanjut titik mana yang terhubung dengan B, yaitu yang termurah, yaitu kita dapatkan titik F yang bernilai 4. Setelah F, kita membandingkan antara H dan I. Kita dapati yang termurah adalah I, lalu kita lanjutkan ke I, setelah itu ke C. Tetapi ketika kita menggunakan solusi tersebut, total harga yang kita dapatkan adalah 13. Sedangkan ketika kita mengorbankan contohnya ADF, itu lebih murah daripada ABF. Kalau contohnya seperti gambar berikut. ABF yaitu 2, 4, yang totalnya adalah 6. Sedangkan untuk ADF, walaupun awalnya itu mahal 3, tetapi jalan berikutnya itu murah, yaitu 1. Jadi totalnya yaitu 4. ADF itu 4, 3 tambah 1. Oleh karena itu, salah satu cara mungkin kalau kita tidak memiliki tekniknya, kita mungkin akan mencoba trial and error. Tetapi kalau kita mempunyai pengetahuan tentang dinamik program, kita akan lebih mudah untuk menemukan solusi optimalnya. Pertama-tama, kita harus memformulasikan persamaan variabel tersebut. Kita harus membaginya menjadi 4 bagian variabel, yaitu variabel pertama 1, N1, 2, 3, dan 4. Lalu kita membagi rute tersebut menjadi X1, X2, X3, dan X4, di mana X4 yaitu tempat tujuannya, yaitu J, dan X1 merupakan tempat titik awalnya, yaitu California. Jadi kita membagi titiknya sebagai berikut.
Ini merupakan titik awal. Ini fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Jadi kita akan mencari solusi tersebut berdasarkan fase-fasenya terlebih dahulu. Kita harus mencari solusi XN dengan total yang paling murah. Setelah itu, kita harus mendefinisikannya sebagai tanda berikut. Temukan give S and N and let X denote any value of Xn yang meminimalkan. Jadi kita harus mencari kota tersebut yang paling murah. Jadi fungsi Fn yaitu fungsi minimasi, di mana Fn sama dengan ongkos yang minimal ditambah minimal ongkos future. Berikut yaitu merupakan cara solusi state dynamic solution. Yang pertama, kita memulai pada fase keempat tadi. Pada fase keempat, S-nya itu terdapat dua jalur. Untuk mencapai J, kita dapat memulai dari H atau I. Untuk mencapai H, kita membutuhkan ongkos 3. Sedangkan untuk memakai I, melalui jalur I, kita membutuhkan ongkos 4. Nah, ini dapat dilihat dari sini. Kita mulai dari sini. Ada 3 dan ada 4. Kita tuliskan itu untuk N4. N4 jadi ada 3, ada 2. JH3, JI4. Lalu kita lanjut ke fase ketiga. Untuk solusi ketiga, ketika para pencari itu menjadi ketiga, mereka harus mencari jalur dari F ke H, yaitu 6, atau ke F ke I yang bernilai 3. Lalu kita totalkan nilai tersebut dengan nilai yang sebelumnya. Jika contohnya F ke H itu ongkosnya 6, tetapi jalur yang dilalui H sebelumnya itu 3. Jadi nanti 6 ditambah 3. Sedangkan untuk F ke I itu ongkosnya 3, tetapi nanti harus dijumlah dengan ongkos sebelumnya yaitu 4. Jadi 3 tambah 4 yaitu 7. Lalu dari dua titik tersebut kita cari yang termurah antara 9 dan 7. Jadi kita akan memilih 7. Dari persamaan tadi dapat kita jabarkan dengan menggunakan tabel. Jadi untuk mencapai H atau mencapai J, kita dapat melalui H dan I. Tetapi untuk fase ketiganya ada 3 rute, yaitu E, F, G. Untuk E ke H itu membutuhkan jarak 4. Untuk E ke I jaraknya itu 8. Untuk F ke H itu 9. Untuk F ke I itu 7. Dan begitu seterusnya. Contohnya, jika E ke H 4, berasal dari manakah itu? Kita dapat melihat di sini E ke H itu 1 padahal. Tapi ke E ke H itu bernilai 1 dan H ke J itu bernilai 3. Jadi kita totalkan antara 1 dan 3. Dan berikut seterusnya untuk F ke H bernilai 6. Tapi kita tambahkan 3 di sini jadi 9. Dari persamaan ketiga tersebut, N3 tersebut, kita cari yang termurah. Dari misalnya F3 sini, antara 4 dan 8, kita yang paling kecil angkanya adalah 4. Dan untuk 9 dan 7, angka yang terkecil adalah 7. Dan untuk 6 dan 7, angka terkecilnya adalah 6. Jadi X3 atau rute ketiganya, yaitu untuk E, itu rute terpendeknya adalah H ke H. Kalau F, rute terpendeknya adalah ke I. Untuk G, rute terpendeknya adalah H. Jadi yang akan kita pakai adalah 4, 7, 6.
Selanjutnya, kita mencapai solusi kedua, yaitu lanjutan dari solusi yang ketiga. Untuk mencari solusi kedua, kita menggunakan cara yang sama, yaitu mencari jarak dari titik tersebut ke titik yang sebelumnya ditotal dengan jarak yang sebelumnya yang telah dilalui tersebut. Langsung ke dalam tabel. Contohnya, buatlah perhitungan dari B ke D, B atau D yang hasilnya kedua. Dari variabel tadi, dari golongan 2, ada 3 kota, yaitu B, C, D. Sedangkan rute yang di sebelumnya terdapat 3, E, F, G. Dari B ke E, itu kita hitung berapa jaraknya dan ditotal dengan jarak yang ditempuh tadi, yaitu 11. Dan BF 11, BG yaitu 12. Jarak terpendek antara 11, 11, dan 12 adalah 11. Jadi untuk X2 itu ada 2 jawaban, yaitu BE atau BF. Jadi di sini kita tulis E atau F. Yang selanjutnya adalah C. Jarak kota C ditambah E dengan ditotal dari jarak E ke C, yaitu bernilai 7. Sedangkan jarak C ke F itu bernilai 9, C ke G bernilai 10. Lalu kita cari nilai yang terpendek dan terkecil, yaitu 7. Untuk D, kita lanjutkan dengan cara yang sama. Setelah kita mendapati nilai tersebut, setelah kita mendapatkan nilai dengan minimal, kita lanjutkan untuk ke solusi yang ketiga. Solusi yang terakhir, yaitu solusi 1. Pada solusi 1 tersebut, hanya ada satu tujuan, yaitu California, satu tempat asal. Dari California akan menuju ke kota B, dan menuju kota C, dan ke kota D. Lalu ditotal dengan jumlah nilai yang terkecil dari yang sebelumnya. Jangan lupakan yang ini. Jadi 11, 7, 8 ini juga tetap dipakai. Jadi gini, A ke B itu bernilai 2. Lalu ditambah yang 11, jadi 13. Untuk A ke C bernilai 4. Tetapi dengan dijumlah dari nilai yang sebelumnya yaitu 7, jadi 11. A ke D yaitu 3, ditambah 8, jadi 11. Lalu dari rute ini kita dapati nilai yang terkecil itu ada 2, yaitu C dan D. Jadi solusi dari solusi 1 ke solusi 2 itu ada 2 rute, yaitu C atau D. Setelah itu, kita harus membuat kesimpulan dari perhitungan tersebut. Untuk solusi pertama, kita mendapati ada 2 solusi, yaitu ke C atau D. Lalu untuk solusi kedua, kita mendapati ada 2 solusi juga. Misalkan N sama dengan 2, untuk S sama dengan C, dan X2 bintang itu sama dengan E. Jadi rutenya ada 2, yaitu AC, E, HC, dengan nilai yang sama yaitu 11. Lalu jika kita memilih D, kita dapat memilih rute ADE, HC, dan ADFI. Dan mereka juga bernilai 11. Jadi berikut merupakan gambarannya. ABC, ADF, IT yang bernilai 11, 3, 1, 3, 4. Lalu ada lagi yang ACE, HT bernilai 11 juga. Lalu ada yang ADE, HT. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.